Baik, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya, Yoswangge di channel Action. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara menulis berita soft news. Mohon maaf jika saya menggunakan peralatan seadanya. Saya mohon supaya teman-teman terus mendukung channel ini agar channel ini jadi lebih baik dan dapat menyajikan video-video yang lebih berkualitas, baik isi maupun kualitas teknisnya. Dan langsung saja kita akan belajar tentang bagaimana menulis berita soft news. Jadi kali ini kita belajar menulis bagaimana berita-berita yang kita peroleh dari hasil wawancara. Baik, langsung saja. Saya mencoba memisahkan tulisan soft news kita kali ini dalam 8 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, paragraf 8. Ini bukan rumus matematika ya kawan-kawan. Jadi tidak ada hitungan pasti di sini, sehingga menulis berita ini tergantung informasi yang kita kumpulkan. Kita bisa menulisnya hanya dengan 3 paragraf juga bisa. Tergantung teman-teman punya informasi yang teman-teman kumpulkan dari hasil wawancara atau mungkin pengumpulan informasi lainnya. Baik, misalnya kita mewawancarai seorang memberikan pernyataan, dan biasanya inti dari pernyataan itu kita taruh pada paragraf pertama. Di paragraf pertama itu ada inti dari pernyataan itu. Inti dari pernyataan itu yang akan kita gunakan sebagai awal dari sebuah paragraf soft news kita kali ini. Saya mencoba mempersingkat video ini agar kita belajarnya tidak bertele-tele, maka saya mempersingkat dengan membuat sebuah contoh dengan konsepnya. Baik, teman-teman perhatikan paragraf 1. Paragraf pertama ada what, apa inti dari wawancara kita, apa inti dari apa yang kita bicarakan, apa inti dari sebuah pernyataan orang itu. Jadi kita membuat atau kita membangun kesimpulan dari hasil wawancara kita, atau membangun kesimpulan dari sebuah pernyataan orang. Jadi itu ada di paragraf 1. Jembatan merah tak lagi kuat menopang mobilitas masyarakat. Jelas. Jadi kemudian kita lanjut ke paragraf kedua. Ada who, where, dan when. Siapa, di mana, lalu kemudian kapan. Lalu kemudian kita lihat contohnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, John Puling, yang ditemui media di ruang kerjanya, kantor PU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu 3 Maret 2021. Jadi tanggalnya kita persingkat, sama seperti berita hard news, mirip-mirip. Kita lanjut ke paragraf 3. Paragraf ketiga ini adalah sebuah kutipan langsung dari pernyataan orang. Jadi usahakan ini jangan disingkat-singkat karena merupakan pernyataan langsung dari seseorang. Ada why dan who di sana. Why, mengapa, dan siapa, mengapa. Lalu kemudian siapa yang memberikan pernyataan itu. Jadi kutipan langsung ini intinya akan kita letakkan di bagian paling awal ini.
Jadi kita lihat paragraf 3, jembatan merah sebagai jembatan paling vital bagi masyarakat Riau tak layak lagi digunakan sebagai jembatan untuk mobilitas masyarakat karena kondisinya yang semakin memprihatinkan. Sejauh ini jembatan tersebut miring 60 derajat dan diprediksi oleh ahli akan segera runtuh, kata John. John itu nama orang yang memberikan pernyataan itu, yang namanya kita tulis di atas, John Pulling. Lalu kemudian ada paragraf 4. Paragraf 4 itu who dan why. Who dan why. Jadi kawan-kawan, who dan why. Siapa dan mengapa. Jadi John menjelaskan apa. Jadi John juga menjelaskan ketersediaan anggaran untuk memperbaiki jembatan merah. Oke, itu adalah simpulan dari sebuah pernyataan yang diletakkan di paragraf 5. Itu ada why dan who. Mengapa dan siapa yang memberikan pernyataan. Ini juga kutipan langsung. Setiap kutipan langsung itu diawali dengan tanda petik, lalu kemudian kata-katanya. Untuk anggaran rehabilitasi jembatan kami sudah usulkan. Ini merupakan hasil wawancara langsung ya. Sudah diusulkan, sudah dalam pembahasan DPR Provinsi Riau. Anggaran senilai 2 miliar akan dikucurkan, tinggal pengesahan. Koma ditutup dengan tanda kutip, lalu pungkas John. Jadi silakan teman-teman berkreasi. Ini bukan ilmu pasti. Lalu kemudian tadi saya menyediakan 6 paragraf. Minta maaf, 8 paragraf. Tetapi bagi saya, atau saya mau menunjukkan bahwa tidak ada ilmu pasti dalam sebuah penulisan. Jadi silakan teman-teman berkreasi.